Kenapa sih interpretasi, kenapa hermeneutik itu penting? Yang pertama, karena pemahaman manusia itu tidak sesederhana, sesimpel logika 1+1=2. Nanti di teori antropologinya Paul Ricoeur dia menyebut istilah tension, ketegangan. Mungkin kalian pernah sering lihat baca buku hermeneutik yang pakai istilah tension. Tension itu dua hal yang berbeda, yang ketemu, yang tabrakan. Itu yang disebut dialektika. Katanya Ricoeur itu, hidup ini adalah dialektika. Selalu ketegangan. Misalnya antara kesengajaan dan tidak sengajaan, antara kebebasan dan keniscayaan, antara pikiran dan tubuh, antara itu kan selalu kita ngalami ketegangan demi ketegangan. Misalnya pikiran dan tubuh, pikiran mau apa, tubuhnya nggak mendukung. Atau antara kebebasan dan keniscayaan, kamu bebas kok kalau mau ke luar negeri, tapi ya pakai uangnya siapa pak, maka akhirnya kamu gak jadi berangkat. Itu kan tension namanya, ketegangan. Saya pak pinginnya lulus cum laude pak, tapi otaknya gak nyampe. Loh itu kan ketegangan lagi. Hidupmu selalu dalam ketegangan sebenarnya. Saya itu pak pinginnya ngaji filsafat langsung ngerti apa-apa filsafat langsung anu, tapi sampai hari ini belum ngerti juga. Itu kan ada ketegangan, berarti ada tension. Iya, makanya nanti ada beberapa tokoh hermeneutik muslim yang harusnya ketegangan itu melahirkan teori baru, melahirkan konsep baru. Itu yang disebut creative tension. Ketegangan tapi kreatif. Dari ketegangan itu lahir kreasi-kreasi baru. Itu namanya creative tension. Dari ketegangan, saya pinginnya ke luar negeri, tapi kok tidak ada yang bayari ya. Itu kan ketegangan. Dari situ mungkin melahirkan kreasi baru. Gimana caranya tetap ke luar negeri meskipun nggak ada yang bayari. Nggak tahu gimana, apa gandol pesawat apa piye. Tapi melahirkan inovasi baru. Itu creative tension. Kalau tidak ada ketegangan, tidak akan lahir inovasi. Orang pingin terbang, tapi tidak ada sayapnya, tidak bisa kayak burung, maka lahir pesawat. Pingin nyebrang laut, renang tidak kuat, laut seluas itu, lahir kapal. Jadi itu kalau secara sosial kan itu yang disebut konflik kan. Cuma secara individu itu disebut tension, ketegangan. Jadi kamu jangan gelisah kalau ada ketegangan, kalau harapan dan realitas nggak nyambung, kalau kamu galau karena karepmu ternyata tidak keturutan. Itu tension. Dan itu memang fitrahnya manusia. Jadi setiap orang itu hakikatnya selalu berada dalam ketegangan. Dia berhadapan dengan realitas yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Oke. Jadi itu yang pertama. Inilah nanti yang bikin pemahaman itu unik. Gitu loh. Realitasnya sama, tapi tensionnya beda. Dari mana sih tension itu? Ya tension itu kan pertentangan-pertentangan antara dirimu dengan lingkungan sekelilingmu, antara dirimu dengan dirimu sendiri, itu tension. Jadi karakter pertama hidup itu adalah ketegangan. Nah, ketegangan ini nanti filsafat kehendaknya Ricoeur, cuma saya singgung sedikit aja. Dalam ketegangan itu biasanya lahir kehendak. Ya kan? Kehendak itu manifestasinya 3. Yang pertama keputusan, yang kedua gerak tubuh, dan yang ketiga persetujuan. Nah, ini yang. Jadi keputusan itu jalan keluarnya terus gimana? Terus kamu putuskan. Cuma setelah memutuskan itu, dia belum jadi kehendak yang utuh kalau kamu nggak menjalankan keputusan itu. Atau ada bagian yang nggak kamu setujui. Itu misalnya, tak kasih contoh, nonton film di 21.
Kamu sedang judek luar biasa, mengalami tension, enaknya nyari hiburan, terus kamu putuskan, aku harus nonton ke 21. Itu keputusan. Tapi keputusan ini gak ada gunanya kalau kamu gak gerak berangkat ke sana beli tiket. Cuma itu juga, kalau ada yang tidak kamu setujui, misalnya saya mau nonton film tapi ndak usah duduk di dalam gedung film, ayo ndak jadi nonton di 21. Paling kamu cuma download, nonton di laptopmu sendiri-sendiri. Jadi keputusannya bukan nonton di 21 akhirnya, ya nonton di kamar, kan gitu aja. Keputusannya nonton di kamar pun ya ndak akan jalan kalau kamu nggak gerak untuk nyetel film, nggak gerak untuk download, dan ada bagian tertentu yang ndak kamu setujui. Ya entah apa itu, misalnya saya tidak setuju kalau pakai listrik lama-lama, misalnya, ya tidak jalan, sudah. Jadi kehendak itu baru berwujud kesadaran, belum kehendak murni kalau dia tidak ada keputusan, tidak ada gerak tubuh, tidak ada persetujuan. Kalau kamu tidak berangkat ke 21, tidak bawa karcis, tidak bawa uang untuk beli karcis, ya itu baru kesadaran yang belum jadi kehendak. Itu filsafat kehendak dalam Ricoeur. Dari mana kehendak itu muncul? Dari ketegangan. Orang yang tidak ada ketegangan dalam dirinya biasanya cenderung malas, tidak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena tidak bisa melahirkan kehendak. Karepmu apa tidak metu. Makanya sejak kecil kan kamu dilatih, disuruh punya cita-cita. Meskipun gak tercapai, tapi kamu jalan kalau punya cita-cita. Kalau gak punya cita-cita, ya mandet. Makanya sekarang kalau kamu sedang gak punya cita-cita, bikin aja cita-cita. Nggak apa-apa wis. Meskipun gak realistis nggak apa-apa. Tapi kamu bisa jalan. Kenapa? Karena punya tujuan. Kalau gak punya tujuan, ya nggak mungkin kamu jalan, kan? Boleh kamu sekarang, Pak, saya cita-citanya pingin jadi general manager di perusahaan internasional. Ora apa-apa. Meskipun agak khayal dikit, tapi kan tidak apa-apa. Kamu punya target sehingga kamu bisa jalan ke sana. Tapi kalau tidak punya, Pak, targetmu apa, Mas? Kira-kira setahun 2 tahun ini. Saya mengalir aja, Pak. Ya selesai. Mengalir aja, ya mengalirnya kemana kamu tidak tahu, ya alamat itu kan berarti. Pokoknya kuliah sak-sak Pak, sementing kiriman masih lancar. Ya sudah, kalau nggak ada tension, kalimat itu kan menunjukkan dalam dirimu tidak ada tension. Ketika tidak ada tension, tidak akan ada kehendak. Kalau tidak ada kehendak, ya tidak akan ada hasil. Itu ketegangan dan kehendak. Terus dari kehendak, dari ketegangan itulah nanti lahir aksi, termasuk aksi berpikir, aksi membaca. Dan dari situ nanti lahir simbol-simbol yang merangsang orang untuk berpikir, untuk refleksi diri. Nanti ada filsafatnya sendiri kalau di Paul Ricoeur, gimana refleksi diri itu. Jadi basis yang pertama tadi, basis ontologisnya Ricoeur, yang pertama bahwa manusia itu selalu berada dalam tension. Dan yang kedua, tension akan melahirkan kehendak, dan kehendak akan melahirkan simbol-simbol, dan simbol-simbol akan melahirkan pikiran. Alurnya begitu filsafat manusianya Paul Ricoeur. Oke, dilanjutkan. Nah, ini teori besarnya Ricoeur. Ricoeur membangun hermeneutiknya yang awal dengan istilah hermeneutik of suspicious, hermeneutika kecurigaan. Kalau bahasa Islamnya berarti hermeneutika suudzon. Iyalah. Pokoknya ya bahasa
Arabnya suspicious itu kan su'udon, curiga, jangan-jangan. Tapi jangan-jangannya jelek. Karena jarang kan orang jangan-jangan tapi baik itu. Kalau kamu punya pacar, malam minggu kok jalan sama cowok lain, itu kan jangan-jangan, kan gak pernah baik kan. Oh, jangan-jangan dia belajar bersama, kan mesti enggak. Jangan-jangan dia ya, sudah selingkuh, jangan mesti jelek. Jangan-jangan itu biasanya jelek. Itu hermeneutic of suspicious. Ada 3 tokoh besar dari hermeneutic of suspicious yang nanti menginspirasi Ricoeur. Yang pertama Karl Marx, yang kedua Sigmund Freud, dan yang ketiga Friedrich Nietzsche. Oke. Nah, ini dulu. Jadi Marx, Nietzsche, dan Freud. Tak ulang dikit ya, 3-tiganya sudah kita bahas dulu. Suspicious, tak ambil objek agama misalnya. 3-tiganya, baik Marx maupun Nietzsche maupun Freud, itu kan su'udzon pada agama. Dia suspicious. Katanya Marx, katanya 3-tiganya sebenarnya, agama itu antara ideal yang disebut-sebut orang dengan kenyataannya itu berkebalikan 180 derajat. Katanya Marx, agama itu katanya membuat orang hidupnya spiritual, transenden, selamat dunia akhirat. Idealnya begitu, katanya kiai-kiainya, pendeta-pendetanya. Tapi dalam kenyataannya, katanya Marx, fungsi agama ternyata bermain kayak candu, kayak narkoba. Jadi agama lebih sering bikin orang lari dari kenyataan, bikin orang nyari hiburan dari kepahitan hidup. Jadi agama bikin orang gak sadar kalau dia ditindas, bikin orang ketika dia kalah gak mau bangkit lagi, karena ada agama. Tenang aja, gak perlu susah. Agama itu memang penjara bagi kita. Besok di akhirat kita akan menang. Itu candu. Ya kan? Begitu kamu kalah, tenang aja, Gusti Allah ora sare. Wah. Ya kan? Dia jadi pelarian. Harusnya kalau orang kalah itu kan segera bangkit lagi, syukur-syukur bisa balas dan menang lagi. Tapi begitu ada agama, begitu kalah kan kamu lemparkan dirimu ke agama sekarang. Sudahlah, ndak apa-apa, kalah di dunia aja, ndak penting, besok di akhirat lebih penting. Ya sudah, kamu ndak bangkit lagi. Agama jadi candu. Dalam realitasnya begitu. Itu kan yang terus bagi banyak orang dianggapnya, wah berarti makin anti Tuhan dia, anti agama. Sebenarnya yang diserang bukan Tuhan dan agamanya, tapi caramu beragama itu loh. Kok begitu? Agama kamu posisikan sebagai sesuatu yang bikin kamu terlena, lupa dengan penderitaanmu. Kayak narkoba, bikin kamu fly dan melupakan realitas. Itu hermeneutic of suspiciousnya Marx. Dia suudzon, dia curiga, jangan-jangan kok tak lihat orang beragama selalu begitu gayanya. Nah, asumsinya Marx ini disempurnakan oleh Nietzsche. Katanya Nietzsche, ya idealnya saya dengar-dengar katanya tokoh-tokoh agama itu untuk menguatkan yang lemah, untuk bikin yang lemah, bikin orang bertanggung jawab pada hidupnya, bikin orang terbebas dari kungkungan. Tapi ternyata sering-sering agama adalah pengungsian. Agama adalah tempat perlindungan. Agama adalah tempat mencari suaka dari orang-orang yang kalah, orang-orang yang mentalnya budak, orang-orang yang tidak berdaya.
Mereka lari ke dalam agama dan menyembunyikan kelemahannya di balik isu-isu kesalehan, kerendah hatian, kesabaran, ketaatan. Itu kritiknya Nietzsche. Jadi orang beragama itu menjadikan agama sebagai tempat dia berlindung untuk menyembunyikan kelemahannya. Jadi seolah-olah saya itu sabar, rendah hati, qanaah, tidak tergoda oleh dunia. Padahal memang tidak punya harta, tidak punya dunia. Memang miskin, tapi alasannya kemiskinan itu lebih dekat dengan surga. Ya wis. Itu kan sering kayak gitu. Agama kamu posisikan begitu. Nilai jelek tidak apa-apa asal diridhoi Allah. Tuh. Akhirnya begitu agama. Agama jadi pelarianmu, jadi tempatmu berlindung. Ketika kamu lemah, ketika kamu tidak berdaya, kamu lari ke agama. Sementara yang kaya, yang kuat, yang perkasa, yang menguasai, biasanya nggak terlalu butuh agama. Kayak kamu kan kalau lagi seneng-seneng, lagi jaya kan, ora pati peduli sama Tuhan. Sholat juga formalitas. Tapi begitu lemah, begitu sumpek, wah sudah. Kamu tahajud, kamu sholat duha, kamu, ya kan, kelihatan kan pamrihnya kamu, ibadahmu kan semua orientasinya dunia. Coba kamu cek doamu itu, mesti minta kekayaan, kesuksesan, minta, selalu begitu orientasinya dunia. Jadi agama jadi shelter. Itu yang disebut oleh Nietzsche sebagai mentalitas budak. Nah, mental kita sebenarnya mental budak. Oke, dan Tuhan adalah yang memperbudak kita dalam tanda petik. Dalam perspektifnya Nietzsche. Dan keberagaman seperti ini yang diserang oleh Nietzsche. Itu suudzon Nietzsche pada agama. Yang ketiga Freud, yang kita bahas kemarin. Kalau Freud sebenarnya sama kritiknya, cuma bagi Freud gesernya dikit. Agama itu adalah ilusi dari ilusi harapan orang yang membutuhkan penolong, membutuhkan pahlawan, membutuhkan itu tadi. Kalau di Kristen Father God, inspirasinya kan dari kisah Oedipus itu, Oedipus kompleks. Tapi intinya dalam diri kita ada kerinduan, ada keinginan untuk harus ada sosok yang luar biasa, yang dahsyat. Karena kalau nggak ada ini, hidup kita nggak bermakna. Maka lahirlah ilusi-ilusi tentang Tuhan, yang bikin kita tidak bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Saya kayak gini, itu kan sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Tuhan yang ngatur. Saya jelek, sudah Tuhan yang ngatur. Saya kalah, itu sudah takdirnya Tuhan. Jadi ada kekuatan superpower yang nyetir kamu. Dan itu sebenarnya kalau Freud itu proyeksimu sendiri kok. Itu ilusimu sendiri yang menggambarkan Tuhan kayak gitu. Karena kamu yang butuh yang kayak gitu. Kenapa? Untuk menutupi kelemahanmu. Wah, itu kritik dahsyat dari 3 orang tokoh hermeneutic of suspicious. Ya saya nggak perlu panjang lebar. 3 orang ini nanti yang menginspirasi Paul Ricoeur.